Malam mulai turun ketika Dinda mematikan kompor dan menata meja makan. 2 piring nasi dan sayur hangat tertata rapi, tapi kursi di seberangnya kosong seperti malam-malam sebelumnya. Dinda menatap ponsel yang tergeletak di meja. Tidak ada pesan, tidak ada panggilan, hanya tanda centang biru di chat terakhirnya. Mas, anak kita demam. Doain ya, supaya cepat sembuh. Tak ada balasan. Dinda menghela napas panjang. Di luar hujan mulai turun pelan, dan suara rintik itu mengiringi sunyi yang mengeram di rumah mungil mereka. Reza, suaminya, sedang kerja di luar kota. Sudah 3 hari tak ada kabar, selain transferan uang yang masuk tiap Jumat malam. Semua kebutuhan rumah tangga terpenuhi, tapi ada yang tak pernah lagi hadir, kehangatan. Saat Dinda duduk di ranjang, pintu kamar terbuka tiba-tiba. Mbak Rara, kakak Reza, masuk dengan tangan di pinggang. Kamu tuh jangan kebanyakan drama, Din. Mas Reza kerja buat kamu. Udah disuruh sabar masih juga ngeluh. Uang dikasih, rumah disediain, apalagi? Dinda hanya menunduk, menahan amarah dan sedih yang campur jadi satu. Ia tak ingin ribut, apalagi dengan iparnya yang memang sejak awal pernikahan sering mencampuri urusan rumah tangga mereka. Hatinya pilu, tapi wajahnya tetap kalem. Air matanya jatuh diam-diam saat Rara menutup pintu dengan suara keras. Ia pandangi lagi ponselnya. 1 menit, 2 menit, 5 menit, tak juga ada pesan. Dalam hati, Dinda berkata, apa gunanya uang kalau aku merasa seperti janda di atas status, tapi istri di atas kertas? Hari Minggu datang, dan Reza akhirnya pulang. Tapi bukan wajah hangat yang dibawa, melainkan wajah lelah dan ponsel yang tak pernah lepas dari tangan. Ia duduk di ruang tamu, menonton video tanpa bicara. Dinda yang seminggu menunggu kabar, hanya mampu menyuguhkan teh hangat dan senyum kaku. Mas, tadi malam Arka sempat muntah. Mungkin karena belum pulih betul, ucap Dinda pelan, mencoba membuka percakapan. Reza hanya mengangguk tanpa menatap. Jempolnya sibuk scroll layar ponsel. Dinda menunggu, berharap setidaknya 1 kalimat, 1 nada khawatir, 1 pelukan kecil. Tapi yang datang justru suara lain. Ya Allah, Din, ini rumah kok makin berantakan sih? Teriak Mbak Rara dari dapur. Mas Reza capek kerja. Pulang malah disambut rumah kayak kapal pecah. Dinda menoleh. Ia baru saja membereskan semuanya tadi pagi. Tapi mata Rara selalu saja mencari celah untuk menjatuhkan. Reza menoleh sekilas. Udah Din, tolonglah, jangan bikin Mbak ngomel-ngomel terus. Aku capek banget hari ini. Dinda diam. Lagi-lagi ia yang disalahkan. Lagi-lagi lelahnya tak dianggap. Lagi-lagi ia diadili tanpa pembelaan. Saat malam tiba dan Reza tertidur, Dinda memandangi wajah suaminya yang damai dalam tidur. Tangannya ingin menyentuh, tapi hatinya terlampau kaku untuk menggerakkan jari. Ia menatap langit-langit kamar sambil menahan tangis. Dalam hati ia berkata, Mas, kenapa kamu pulang tapi rasanya kayak nggak pernah benar-benar hadir? Pagi-pagi sekali, Dinda bangun untuk menyiapkan sarapan. Kali ini, ia membuat menu kesukaan Reza. Nasi goreng udang dan telur mata sapi. Harapannya sederhana. Semoga Reza menyadari bahwa ia masih berusaha, bahwa di balik tubuh yang letih dan mata yang sembab, ada perempuan yang tetap ingin dicintai. Namun saat makanan tersaji, Reza hanya berkata singkat, aku buru-buru, makasih ya, sambil menyambar jaket dan kunci motor. Mas, makan bentar aja.
Nanti di jalan beli kopi aja. Aku udah telat. Pintu menutup. Dinda masih berdiri di dapur dengan 2 piring nasi goreng yang mengepul tanpa sempat dicicipi. Tangannya gemetar. Ia duduk perlahan di lantai, bersandar pada lemari es. Perutnya kosong, tapi hatinya lebih kosong lagi. Rara datang sambil menenggak air mineral. Mas Reza tuh gak suka istri yang ribet. Kalau kamu terus-terusan baper kayak gini, ya jangan salahin dia kalau makin jauh. Kata-kata itu menusuk. Dinda ingin membalas, ingin membela diri. Tapi ia tahu tak akan menang. Rara selalu menang di mata Reza. Selalu dianggap paling tahu segalanya. Hari itu, Dinda memberanikan diri menulis pesan panjang untuk Reza. Mas, aku tahu kamu sibuk. Tapi bisakah kamu sempatkan waktu untuk dengar ceritaku? Aku gak butuh hadiah atau uang banyak. Aku cuma pengen ditanya, kamu capek gak? Atau dipeluk saat lagi nangis. Aku gak baik-baik saja, Mas. Pesan itu diketik, tapi tak pernah dikirim. Dinda hanya menyimpannya di catatan, seperti semua perasaannya yang sudah terlalu sering dikubur dalam diam. Pagi-pagi sekali, Dinda bangun untuk menyiapkan sarapan. Kali ini, ia membuat menu kesukaan Reza. Nasi goreng udang dan telur mata sapi. Harapannya sederhana. Semoga Reza menyadari bahwa ia masih berusaha. Bahwa di balik tubuh yang letih dan mata yang sembab, ada perempuan yang tetap ingin dicintai. Namun saat makanan tersaji, Reza hanya berkata singkat, "Aku buru-buru, makasih ya," sambil menyambar jaket dan kunci motor. "Mas, makan bentar aja. Nanti di jalan beli kopi aja. Aku udah telat." Pintu menutup. Dinda masih berdiri di dapur dengan 2 piring nasi goreng yang mengepul tanpa sempat dicicipi. Tangannya gemetar. Ia duduk perlahan di lantai, bersandar pada lemari es. Perutnya kosong, tapi hatinya lebih kosong lagi. Rara datang sambil menenggak air mineral. Mas Reza tuh gak suka istri yang ribet. Kalau kamu terus-terusan baper kayak gini, ya jangan salahin dia kalau makin jauh. Kata-kata itu menusuk. Dinda ingin membalas, ingin membela diri. Tapi ia tahu tak akan menang. Rara selalu menang di mata Reza. Selalu dianggap paling tahu segalanya. Hari itu, Dinda memberanikan diri menulis pesan panjang untuk Reza. Mas, aku tahu kamu sibuk. Tapi bisakah kamu sempatkan waktu untuk dengar ceritaku? Aku gak butuh hadiah atau uang banyak. Aku cuma pengen ditanya, kamu capek gak? Atau dipeluk saat lagi nangis. Aku gak baik-baik saja, Mas. Pesan itu diketik, tapi tak pernah dikirim. Dinda hanya menyimpannya di catatan, seperti semua perasaannya yang sudah terlalu sering dikubur dalam diam. Dinda duduk di bangku taman dekat rumah, menatap anaknya, Arka, yang bermain sendirian di ayunan. Anak itu masih lemah, wajahnya belum seceria biasa, tapi ia tetap tersenyum, seolah ingin menghibur ibunya yang sejak pagi terus diam. Dinda membuka buku catatan kecilnya. Di sana ada puluhan tulisan yang tak pernah dikirim ke siapapun. Isinya semua tentang Reza, tentang rasa sesak yang ia simpan sendiri. Sore itu ia menulis lagi. Mas, kamu tahu nggak? Bahkan diamku sekarang bukan karena aku ikhlas, tapi karena aku lelah menjelaskan, lelah berharap, dan lelah kecewa. Kamu pulang hanya untuk tidur, pergi hanya dengan alasan kerja, tapi tak pernah tanya apa aku masih kuat menahan semuanya sendirian. Air matanya jatuh menimpa kertas. Dinda buru-buru menghapusnya, takut Arka melihat. Malamnya, Reza pulang lebih awal. Dinda sempat kaget. Harapannya tumbuh kecil. Mungkin malam ini bisa bicara.
mungkin bisa terbuka. Tapi harapan itu langsung runtuh saat suara motor berhenti dan Reza masuk dengan tawa kecil bersama Rara. Di tangan mereka ada kantong plastik berisi makanan cepat saji. "Din, aku udah makan di luar tadi. Kamu gak usah ribet masak ya. Tadi Mbak ngajak makan di kafe baru." Dinda hanya mengangguk. Di dapur, semur ayam buatannya masih hangat. Ia menatapnya lama. Masakan yang ia buat dengan cinta, bahkan tak dilirik sedikit pun. Ia cuci tangan, matikan kompor, lalu diam-diam menyendok makanan itu sendiri, lagi-lagi. Pagi menjelang, Dinda bangun lebih awal dari biasanya. Hari ini, Arka harus dibawa ke puskesmas untuk imunisasi. Tapi saat membuka pintu kamar, ia terkejut. Ruang tamu penuh cucian kotor. Mbak Rara sedang duduk santai sambil merias wajah di depan cermin kecil, sementara televisi menyala keras. "Dinda, ini cucian, kenapa numpuk semua di sini?" Rara melirik tanpa rasa bersalah. "Ya, cucian Mbak juga. Sekalian aja kamu cuci. Kan kamu di rumah, gak kerja." Dinda terdiam. Ia ingin berkata bahwa menjadi ibu rumah tangga bukan berarti harus jadi pembantu semua orang. Tapi lidahnya keluh. Setelah mengantar Arka, ia kembali dengan wajah letih. Tapi belum sempat istirahat, Rara sudah memanggil dari dapur. "Din, ini piring belum dicuci. Kamu tuh kalau jadi istri yang benar jangan malas." Dinda akhirnya tak tahan. "Mbah, saya bukan pembantu di rumah ini. Saya istri Mas Reza, bukan asisten rumah tangga, Mbak." Rara melotot. "Oh, jadi kamu ngelawan sekarang? Reza harus tahu, kamu udah nggak tahu diri." Saat Reza pulang malam itu, Mbak Rara langsung menyambut dengan laporan versi sepihaknya. Dinda hanya berdiri di belakang, menunduk. "Aku capek, Din. Jangan nambah-nambah masalah," bentak Reza tanpa mendengar penjelasan apapun. Dinda akhirnya benar-benar merasa sendiri. Tak ada satupun yang membelanya, bahkan suami yang ia jaga dengan seluruh tenaganya kini jadi orang pertama yang menyalahkannya. Di kamarnya, Dinda duduk di sudut, memeluk lutut. Dalam hati ia berkata, "Mas, aku gak butuh dibela habis-habisan. Aku cuma pengen kamu tanya, apa aku baik-baik saja?" Hari itu Dinda tak sanggup bangun dari tempat tidur. Kepalanya pening, tubuhnya lemas. Arka menangis minta susu, tapi Dinda hanya bisa meraih botol dan menyodorkannya tanpa suara. Rara lewat di depan kamar dan berkomentar dengan nada dingin, "Kalau nggak kuat jadi istri, jangan manja. Semua ibu juga capek." Dinda hanya memejamkan mata. Air matanya keluar perlahan. Rasanya ia hanya butuh satu kalimat lembut untuk bertahan, tapi tak ada yang memberikannya. Siangnya, Reza pulang. Tak biasanya, ia masuk kamar dengan wajah gelisah. "Din, kenapa nggak ngabarin kalau kamu sakit?" Dinda menoleh lemah. "Karena kamu nggak pernah bertanya," ucapnya lirih. Reza terdiam. Baru saat itu ia memperhatikan wajah istrinya yang pucat, mata yang sembab, tubuh yang ringkih. Arka meringkuk di sisi Dinda, ikut diam. "Maafin aku," ucap Reza pelan, "tapi terlalu terlambat untuk menyembuhkan luka yang telanjur dalam." Malamnya, Dinda dilarikan ke klinik karena pingsan. Dokter berkata, itu akibat kelelahan parah dan tekanan emosi berkepanjangan. Reza duduk di bangku ruang tunggu dengan kepala tertunduk. Untuk pertama kalinya, ia merasa bersalah. Bukan karena Dinda sakit, tapi karena ia tak pernah benar-benar ada sebelum semuanya terlambat. Beberapa hari setelah dirawat, Dinda akhirnya pulang. Tapi yang pulang
bukan lagi Dinda yang dulu. Wajahnya kosong, senyumnya hampa, matanya tak lagi berkilau seperti saat pertama kali menikah. Reza mencoba lebih hangat. Ia mulai mengajak bicara, membantu mengurus Arka, bahkan sempat meminta Mbak Rara pindah ke rumah orang tuanya dengan alasan agar rumah tak terlalu ramai. Tapi semuanya terasa seperti usaha yang sudah tak bisa memperbaiki kerusakan. Di malam yang sepi, Dinda duduk menulis sesuatu. Kali ini bukan di catatan kecil, tapi di selembar kertas yang ia lipat rapi. Esok paginya, Reza bangun dan mendapati tempat tidur kosong. Dinda dan Arka tak ada di rumah. Di atas meja hanya ada surat. Mas, aku gak pergi karena benci. Aku pergi karena aku lelah bertahan sendirian. Selama ini aku minta dicintai, bukan dikasihani. Aku butuh ditemani, bukan ditinggal dengan dalih kewajiban. Tapi, Mas lupa bahwa menyayangi juga kebutuhan. Reza membaca surat itu berkali-kali. Tangannya gemetar, dadanya sesak. Mbak Rara keluar kamar, bingung melihat Reza duduk lemas. Loh, pagi-pagi kok kayak orang linglung? Reza menatapnya tajam untuk pertama kalinya. Mbak, semua ini gak akan kejadian kalau dari awal aku berani pasang batas. Mulai sekarang cukup, tapi semuanya sudah terlambat. Dinda telah pergi, bukan ke tempat jauh, tapi ke ruang yang lebih damai, jauh dari teriakan, dari luka yang tak pernah dianggap, dari cinta yang hanya jadi rutinitas tanpa rasa. Dan Reza? Ia akan hidup dengan satu pertanyaan yang terus menghantuinya. Kenapa aku baru sadar saat semuanya sudah hilang?